Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Sebenarnya menurut penanggalan liturgi, Hari Raya Santo Joseph ialah tanggal 19 Maret. Namun karena pada tahun ini tanggal 19 Maret jatuh pada hari Minggu, maka Hari Raya Santo Joseph ini digeser ke tanggal 20 Maret. Boleh dikatakan bahwa gambaran yang tepat dari pribadi Santo Joseph ialah ia tidak pernah menonjol. Dia tidak pernah tampil ke depan. Dia selalu berada di latar belakang. Dia selalu hidup dalam bayangan Yesus dan Maria. Tetapi justru hal inilah keistimewaannya. Justru hal inilah yang membuat dia suci. Cobalah baca seluruh Injil. Di sana tidak ada tertulis satu patah kata pun yang merupakan ucapan Yosef. Tetapi anehnya dalam Injil ada banyak sabda Allah yang disampaikan kepada Yosef. Rupanya Santo Joseph bukanlah seorang pembicara, tetapi seorang pelaksana. Tadi dalam Injil kita dengar sabda Allah kepada Yosef. Allah bersabda, "Yosef anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Adakah jawaban Yosef? Tidak ada kata-kata. Tetapi dia langsung melaksanakannya. Tertulis dalam Injil, sesudah bangun dari tidurnya, Yosef berbuat seperti yang diperintahkan malaikat kepadanya. Pada bagian berikutnya lagi, melalui malaikatnya, Tuhan berkata lagi dalam mimpi kepada Yosef, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir." Yosef juga tidak bicara apapun, tetapi dia langsung melaksanakannya. Tertulis dalam Injil, maka Yosef pun bangunlah
Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Lalu sesudah Raja Herodes mati, malaikat Tuhan masih bicara lagi kepada Yosef. Bangunlah dan berangkatlah kembali ke tanah Israel. Dan sekali lagi, Yosef menjawabnya bukan dengan kata-kata, tetapi dengan melaksanakannya. Santo Yosef adalah seorang yang tidak pernah tampil ke depan. Dia selalu berada di latar belakang. Tetapi walaupun dia berada di latar belakang, dia selalu setia dan tekun melaksanakan tugasnya. Hal inilah yang justru merupakan keistimewaan dan kesucian Santo Yosef. Dan hal ini pula lah yang merupakan teladan yang patut kita tiru dari Santo Yosef. Hidup dan teladan Santo Yosef merupakan suatu peneguh dan sumber inspirasi bagi mereka yang selalu berada di latar belakang. Kehadiran orang-orang yang di latar belakang itu persis seperti kehadiran Santo Yosef, yang hampir tidak pernah diperhatikan, tetapi menduduki posisi yang sangat penting. Orang-orang yang berada di latar belakang adalah bagaikan air di mana ikan hidup. Untuk ikan, air itu biasa saja, dan dia tidak melihat air itu sama sekali. Tapi coba kalau air itu tidak ada, maka ikan akan mati. Atau barangkali kehadiran dan peranan orang-orang yang berada di latar belakang itu adalah bagaikan kehadiran udara. Udara itu kita anggap sebagai sesuatu yang biasa saja. Bahkan kita tidak melihatnya sama sekali. Tapi coba kalau udara itu tidak ada, kita ini semua akan mati. Ada banyak orang di dunia ini yang hidupnya selalu berada di latar belakang. Pada umumnya, para orang tua termasuk dalam golongan ini. Seorang anak biasanya tidak akan pernah menjadi heran mengapa dia punya ayah dan ibu yang kerja untuk dia dan mencintainya sepenuh hati. Bahkan sering terjadi bahwa anak-anak tidak menghargai itu. Tapi coba seandainya ayah dan ibunya tidak ada, barulah anak itu merasakan dengan sangat betapa penting peranan orang tuanya. Lihatlah juga para petani, para buruh, nelayan, dan banyak orang lain lagi yang dianggap sebagai orang-orang yang tidak menonjol dalam masyarakat. Sering kita tidak sadar bahwa peranan mereka begitu penting. Bahkan sering mengesampingkan mereka. Tapi coba, kalau mereka itu mogok, maka kita akan merasakan betapa mereka sangat berperanan dalam hidup seluruh masyarakat dan negara ini. Inilah suri teladan yang sangat indah yang ditinggalkan Yosef bagi kita sekalian. Kesederhanaan Santo Yosef mengajak kita untuk tidak mencari tempat yang terdepan,
Kepolosannya mengajak kita untuk tidak menonjolkan diri dan ingin menarik perhatian orang. Nilai suatu pekerjaan sama sekali tidak tergantung dari besar kecilnya pekerjaan itu, tidak tergantung dari menonjol tidaknya pekerjaan itu, tetapi melulu tergantung dari pelaksanaannya. Suatu pekerjaan baru mempunyai nilai yang tinggi bila orang melaksanakannya dengan hati yang tulus, dengan jujur dan setia. Nanti, bila kita menghadap Tuhan, kita juga tidak akan dinilai menurut besarnya kecilnya pekerjaan atau jabatan kita di dunia ini. Tuhan tidak akan berkata, karena engkau pejabat selama di dunia, karena engkau pastor, karena engkau guru, karena engkau mengapalai ini dan itu selama di dunia, maka masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Oh, sama sekali tidak. Sama sekali tidak akan diucapkan kata-kata seperti itu. Yesus sendiri telah mengatakan bahwa dasar penilaian Tuhan nanti terhadap kita ialah kesetiaan dan pelaksanaan jujur dalam pekerjaan kita. Seperti tertulis dalam Injil Matius. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara-perkara kecil. Maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu.